Iya, siap. Bahasa Indonesia betul apa nama? Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa daerah masuk ke dalam itu ada sekitar 718 bahasa. Bina terakhir 1811 bahasa punah dan 25 bahasa hampir punah. Terwariskan kepada anaknya. Apa yang harus dilakukan para orang tua menurut pandangan budayawan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ya, terima kasih Bu. Malah saya dapat informasi dari Ibu tuh, berapa bahasa yang akan hampir punah. Iya, mengkhawatirkan sekali. Itu saya yakin bahasa Wong Cilegon pun termasuk bahasa hampir terancam punah. Lamun wis terancam punah pun bakale entek laku sing ngomong pisan. Terus laku bahasa Cilegon pun laku. Nah, nanti sebelum itu ya saya jelaskan dulu. Memang Cilegon dewek kebengen ko nane bahasa daerah, tapi bengen bahasa daerah Sunda. Nah, Sunda. Harusnya sekarang ini karena kita sudah tidak lagi ke Jawa Barat, kita sudah provinsi Banten tersendiri. Ya kita duduk bareng lah bagaimana biar bahasa Cilegon itu ya menjadi bahasa wajib gitu, bahasa wajib. Jadi di bahasa wajib itu seperti yang sudah saya bahas tadi, kita kadang-kadang dengan kemis bebasan itu juga jangan terlalu kaku gitu, jangan terlalu kaku tadi, karena kemis bebasan jadi kita akhirnya berupaya untuk ngomong bebasan deh, bebasan padahal mah belum kita terikat di situ. Harusnya diajarkannya itu yang ngomong Cilegon guys gitu. Beda ya, bahasa Cilegon dengan kemis bebasan itu beda, tadi sudah dijelaskan. Intinya kemis bebasan iya dilakukan, tapi ngomong Cilegonnya dijalanakan, karena di perwalnya juga bunyinya bukan kemis bebasan, bahasa Cilegon di perwalnya juga itu nomor 94 tahun 2017 itu. Cuman kayak memang mungkin satu inovasi ya melahirkan kemis bebasan itu, padahal di perwalnya nggak ada Bu, kemis bebasan itu. Yang ada hanya setiap hari Kamis itu menggunakan bahasa Jawa Cilegon gitu sebetulnya. Nah, nggak apa-apa sih, itu sudah berjalan, nggak apa-apa dan bagus gitu ya. Tetapi lebih dipertegas lagi, setiap murid ini harusnya dinas pendidikan yang ngomong, bukan saya, karena dinas pendidikan punya power untuk ngontrol. Kok ini orang ngomong Jawa sih sekolahnya gitu. Kudu ngomong Jawa, lamun orang ngomong Jawa disetrap gitu. Ya cuman setrap zaman sekarang ya kayak zaman dulu. Soalnya kalau sekarang lawan jadi guru ya. Kalau zaman dulu mah enak wis apa cepet ya. Dan memang itu nggak apa-apa harusnya. Oh, guru juga punya aturan, kemampuan memukulnya juga, tetapi zaman sekarang mah nggak bisa. Walaupun mukulnya pelan ya warai mah. Makanya kasihan kalau guru sekarang Bu. Mau keras mendidik tujuannya jadi salah gitu. Makanya kalau orang-orang dulu menurut-nurut gitu, karena memang ada metodenya seperti itu. Yang penting jangan berlebihan gitu. Jadi dipaksakan oleh dinas bahwa setiap dina, bila perlu setiap dina, karena prinsipnya begini, bahasa Indonesia adalah bahasa utama dan bahasa kedua adalah bahasa daerah. Artinya dua bahasa ini harus setiap hari dipaksa. Nah, ibu ini nanti yang menjembatani ke dinas pendidikan, tuh Bu, gitu. Kata Pak Bambang, itu harus punya tekanan gitu terhadap semua sekolah, karena tanggung jawab sekarang ini itu berada di kepala dinas untuk mempertahankan tradisi budaya bahasa ini, karena tadi terancam punah gitu. Untungnya masih ada Ibu siapa namanya? Ibu Bu Soheria. Iya kan, untungnya itu. Jadi masih ada
diskusi begini, kedengeran nanti ngobrol-ngobrol bisa kedengeran kepala dinas pendidikan, kepada Pak Wali Kota, guru-guru kumpul misalnya ngadep ke Wali Kota. Kan Wali Kota juga belum tentu tahu bahwa ada bahasa yang terancam punah juga. Kalaupun tahu juga nggak kepikiran karena di luar pekerjaan-pekerjaan beliau banyak. Jadi ada inisiatif-inisiatif sendiri gitu. Jadi untuk kebaikannya bagaimana biar di sini dipaksa ada bahasa Cilegon tiap hari gitu. Ya, ini mah sekedar ini aja. Bagaimana memacu karena memang kita punya kekhawatiran. Barangkali itu Bu, ada yang ditanyakan lagi? Masih ada waktu? Barangkali saya baca buku sebentar. 15 menitan ya? Nah, boleh. Nih. Karena masih ada waktu ya, 15 menit. Kita berapa? 4 menit katanya. Ya, kalau gitu kita bacanya satu halaman aja. Ya, coba ya. Jadi 4 menit, Van. Ya. Ya, jadi gini deh, biar lebih tahu bahwa GGR Cilegon itu terjadi tanggal 9 Juli 1888 itu perjuangannya rakyat Banten, tetapi meletusnya di Cilegon. Dan tadi itu kita harus bangga jadi orang Cilegon. Jadi setelah meletus itu dikejar-kejar Belanda, semua para pejuang ini, seluruh orang Cilegon dikejar-kejar. Kenapa? Karena dianggap mereka semua ikut. Jadi dalam buku ini kita coba baca dulu ya ceritanya nih. Dengerin ya. Setelah upaya penyerangan ke gedung penjara yang kedua kalinya gagal dilakukan, kemudian Haji Wasid pun memilih untuk meninggalkan pusat kota bersama pasukannya bergerak ke utara, maksudnya ke Bojonegara dari Cilegon. Pada tanggal 11 Juli 1888, Haji Wasid pergi ke Kaligandu dan menginap semalam di rumah Haji Nasiman. Dan keesokan harinya ia melanjutkan perjalanannya ke rumah Haji Madani di Ciore Kulon. Sampai di sana Haji Wasid mengumpulkan kembali anggota pasukannya yang berjumlah sebanyak 150 orang. Lalu pada tanggal 13 Juli Haji Wasid berangkat ke Gunung Gede. Gunung Gede itu yang gunung di Bojonegara itu ya, sebuah tempat yang strategis untuk bersembunyi karena posisinya yang berada di ketinggian sehingga ia bisa melihat dengan jelas jika ada serdadu yang datang. Maksudnya waktu itu ada pasukan-pasukan dari Batavia yang mengejar-ngejar para pemberontak gitu ya. Kalau kita menyebutnya pejuang, tapi mereka para pemberontak. Jadi dikejar-kejar, dicari sampai ke Gunung Gede. Nah, kemudian pengejaran-pengejaran yang terus dilakukan oleh pasukan ekspedisi yang demikian gencar itu telah membuat semangat juang pasukannya mengendur. Jadi udah mengendur karena dikejar-kejar terus ya. Sebagai seorang pemimpin sejati, Haji Wasid terus berupaya memompa semangat para pengikutnya dengan tetap memberikan motivasi agar mereka tetap bertahan. Akan tetapi tidaklah semua pengikutnya bermental baja. Sebagian dari mereka memilih untuk memisahkan diri dari induk pasukan pimpinan Haji Wasid itu. Jadi karena dikejar-kejar, ya akhirnya ada juga yang memisahkan diri gitu ya. Ini masih 2 alinea lagi ya, 2 alinea lagi, mungkin waktunya habis ya. Ya, jadi teruskan dulu. Sementara bertahan di puncak Gunung Gede pun bukan jaminan. Kalau Haji Wasid itu di Gunung Gede aja, itu juga bukan jaminan. Karena jika Gunung Gede dikepung, justru ia akan kesulitan untuk mencari jalan melarikan diri. Maka ia pun mulai berpikir untuk mencari tempat baru yang lebih menguntungkan, yaitu daerah yang memiliki banyak pendukungnya dan pilihannya hanya desa Bagendung yang dapat dijadikan tujuan persembunyian. Dan boleh jadi semangat juang masyarakat Bagendung masih tetap tinggi sehingga ia memutuskan untuk pergi ke sana. Jadi yang disebut Bagendung ini daerah yang di sebelah sana lingkar ya, ada kelurahan Bagendung. Tetapi ada juga yang mengatakan informasinya bahwa Bagendung itu asalnya Balai Gedong.
gitu. Balai Gedong kemudian berkembang jadi nama Bagendong. Balai Gedong itu apa? Balai Gedong itu zaman dulu untuk ya untuk berkumpul. Ya, selamat datang Pak. Ya. Iya. Tadi saya sedang menceritakan balai Gedong ya. Jadi zaman dulu itu kalau ada tempat berkumpul dan terbuat dari tembok itu disebutnya gedong, bangunannya gedong. Makanya ada balai. Kalau balai kan tempat berkumpul, karena di sana itu ada tempat yang terbuat dari tembok disebutnya balai gedong. Dan disitulah kemudian secara berkembang itu menjadi Bagendung gitu. Itu daerah sana. Dan kesanalah akhirnya Haji Wasid dan kawan-kawan itu melarikan diri atau menghindar dari pengejaran pasukan ekspedisi dari Batavia. Ya, mana tadi? Kemudian ya, di mana daerah itu juga merupakan tempat asal Haji Tubagus Ismail. Dengan demikian diharapkan akan dapat menyusun kembali sebuah kekuatan pasukan revolusioner yang baru. Dan untuk mengatasi kesulitan itu, berdasarkan pertimbangan itu kemudian Haji Wasid memutuskan untuk meninggalkan semenanjung Gunung Gede dan berangkat menuju ke Balai Gendong tadi itu, tempat yang sudah kita jelaskan, dengan rute melintasi jalan raya Anyer Serang dan harus melintasi pinggiran daerah yang dikuasai Belanda, karena waktu itu dijaga daerah Cilegon ini dijaga, jadi lewatnya lewat Kerenceng sana. Nah, Kerenceng terus ke Mancak ke daerah Luwuk. Nah, mudah-mudahan nanti adik-adik ini setelah mendengar daerah Luwuk di mana, karena itu juga satu tempat yang sangat bersejarah gitu. Nanti mengadakan kegiatan barangkali sambil jalan gitu ya. Ada Luwuk namanya gitu. Nah, sebelum ke Mancak di sana. Masih ada waktu ya? Udah ya, karena waktunya sudah habis, mungkin lain kesempatan kita akan coba lagi berdiskusi seperti ini. Barangkali untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian, juga kepada Bapak Kepala Sekolah ya, Dewan Guru semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keseriusan terus untuk selalu mengangkat tradisi dan budaya yang ada di Cilegon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narik ini ya itu. Kalian kepada pemerintah sejarawan sekaligus budayawan Cilegon. Satu.